Oke, gimana? Dimaafkan ibunya? Ya, minta maaf ya semua ya. Oke, terima kasih ya. Ini contoh baik ya, anak muda mau memaafkan dan dimaafkan seperti itu. Oke, Nika manten ya. Silakan Pak Kapolsek. Perselisihan panas antara pemilik usaha jahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali akhirnya berujung pada permohonan maaf setelah videonya viral. Konflik ini bermula saat konsumen merasa kecewa karena pengerjaan pakaian miliknya terus-menerus ditunda dari kesepakatan awal. Situasi yang memuncak membuat pemilik toko melontarkan makian kasar berbau sara. Kasus ini langsung memancing kecaman luas di media sosial. Pemilik usaha jahit mengakui kesalahan tersebut dan menyatakan bahwa ucapan rasis serta ancaman dilontarkan secara spontan karena emosi sesaat. Ia berdalih terpancing amarah setelah merasa dicaci maki lebih dulu oleh pelanggan yang usianya jauh lebih muda saat sedang makan sore. Meskipun sempat terjadi ketegangan yang melibatkan ancaman preman, kedua belah pihak kini dilaporkan sudah saling bermaafan dan menyelesaikan perselisihan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada hari ini di masa reses, di masa sidang DPD RI pada bulan Juli dan Agustus 2026, saya di daerah Provinsi Bali bersama dengan Polri, yaitu Bapak Kapolsek Ambian Semal, Kabupaten Badung, Bapak Nangaksone SHMH, menjadi atensi kami pada hari ini. Kami telah menghadirkan dua pihak yang sempat bertikai masalah jahitan baju antara Ibu Cynthia dengan juga dari Mbak Hilda. Mbak Hilda ini kebetulan adalah pekerja di Indomaret, berasal dari Lombok ya. Kemudian Ibu Cynthia berasal dari Negara dan sekarang tinggal bersama suaminya di daerah Blakio. Pada prinsipnya tadi sudah sama-sama mendengarkan penjelasan, sudah sama-sama mengeluarkan suatu unek-unek seperti itu, dan saya rasa mereka sepakat berdamai di hadapan Bapak Polisi ya. Dan silakan Ibu, ada yang mau disampaikan Ibu Cynthia kepada publik, kepada siapapun, silakan. Untuk semua semeton sedunia se-Indonesia, se-Pulau Bali, saya minta maaf dengan apa yang terjadi, yang sangat menyesal dan tidak nyampe pikiran yang sampai segini besarnya kasus, termasuk kasus niki sedunia, se-Pulau Bali, se-Indonesia. Saya minta maaf dari orang Bali, tidak ada maksud menghina dan menghina agama lain, suku lain, tidak ada orang. Dan tidak mau mengulangi lagi ya? Ya, tidak akan yang mulai mengulangi lagi ya kasus niki. Ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya untuk se-Indonesia, se-Pulau Bali. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama ini, saya minta maaf sama Hildanya juga nih, sama adiknya juga, gimana? Minta maaf juga ya? Saya minta maaf kalau ibu tuh kasar. Emang ibu seharusnya jadi anak tuh udah begitu. Ya, tapi minta maaf aja. Minta maaf aja. Oke ya, dimaafkan ya, dicabut ya kata-kata tentang suku ya, mengatakan tapi sebagai perempuan ini, perempuan itu nggak boleh seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Cynthia. Silakan Hari Hilda sekarang, beliau silakan sampaikan ya pernyataan pada. Saya Hilda memohon maaf karena telah menyebarluaskan video tersebut yang buat Bali se-Indonesia Badung. Dan saya mohon maaf kepada ibu juga telah mengganggu saat makan. Harusnya saya lebih sabar. Yang kedua, tolong dijelasin pakaiannya udah jadi semua, udah dibayar lunas dan semua jahitannya udah beres, bener nggak? Iya, untuk baju yang saya kecilkan sudah beres. Semuanya. Semuanya. Pembayaran udah oke. Ya. Oke, gimana? Dimaafkan ibunya? Ya, minta maaf ya semua ya. Oke, terima kasih ya. Ini contoh baik ya, anak muda mau memaafkan
dimaafkan dan dimaafkan seperti itu. Oke, jika mantan, ya silakan Pak Kapolsek, mungkin ada yang mau disampaikan, ya, sebagai satu sabun. Oke, saya rasa demikian ya. Sekali lagi Tiang menutup kasus ini. Ya, semoga tidak ada kegaduhan lagi karena kedua belah pihak. Dan tugas kami adalah bersama Bapak Polisi adalah memediasi, mempertemukan. Oke, jadi jangan diperpanjang lagi karena pihak sudah sama-sama damai. Semuanya kita jaga, ibu kita jaga, adik kita juga jaga. Sini, salam dulu, sini salam. Salaman, ya kan? Mudah-mudahan selalu ini ya sehat semuanya. Oke, terima kasih. Rahayu, matur suksma, salam presisi, salam hormat dari Pulau Bali. Terima kasih untuk semuanya. Baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, gak rame guys. Udah damai guys. Gak jelas. Silahkan. Ini mau gimana kelanjutannya guys? Si ibu penjahit ini guys, gak seru. Udah ngecaprak, ngancem-ngancem, hina-hina, bawa-bawa suku. Ujung-ujungnya damai. Kamu itu terlalu polos, Mbak. Kamu takut kalau ada yang intimidasi tuh harusnya kamu speak up. Gak rame. Makanya mereka kagak kapok-kapok. Karena begini, gak rame. Sama sekali gak rame. Tuh kan, dengar nih ya, orang Jawa itu baik-baik. Gak kayak kalian. Barbar kali bu ini bah. Miskin kau di Jawa sana, makanya nyari makan kau di Bali ini, gitulah katanya. Klarifikasi dia Wak, jadi katanya dia lagi makan, disuruh nunggu 15 menit. Itu yang jahit atau yang ngejahitin gak mau, karena mungkin buru-buru ya kan. Karena janjinya pun harusnya 1 hari kelar, ternyata sampai 4 hari gak kelar-kelar. Sebenarnya bu, memang ku akuin lah kalau penjahit tuh banyak duitnya ya kan. Tapi ibu tahu nggak, gampang kali tuan membolak-balikan itu. Kejahit tangan ibu dari jahitan ibu itu udah nggak bisa lagi ibu ngejahit, nggak bisa lagi ibu ngasilin duit. Jadi jangan sombong-sombong kali. Kalau memang kau nggak mau kau pulangkan duitnya, kan kau sendiri yang bilang kau kaya raya ya kan? Ya udah, balikin duitnya, balikin bajunya yang belum kau kerjakan itu. Simple kali hidup ini bu. Makanya jangan lupa. Viral video seorang penjahit perempuan di Bali diduga melakukan tindakan rasis kepada pelanggan. Dalam video yang beredar, penjahit perempuan itu mengeluarkan kata-kata yang kasar dan sangat rasis kepada pelanggannya. Seperti ini, kamu itu orang miskin di Jawa yang lagi cari makan di Bali. Nah ini tentunya tidak saja menyerang secara personal, tapi juga menyerang secara suku bangsa. Dan ini tidak dibenarkan ya, ataupun ceritanya kita inilah satu negara Indonesia dan tidak perlu berkata rasis kepada suku lain. Nah kita tidak tahu ya apa kejadian sebenarnya di sana, sampai terjadinya percecokan seperti itu. Namun dari video yang beredar, bisa dilihat bahwasanya tindakannya ibu tersebut memang rasis ya. Untuk apa membawa-bawa suku? Kalau memang udah masalah secara personal, serang personalnya, bukan serang suku. Sempat bikin heboh, penjahit viral di Bali akhirnya sepakat berdamai dengan pelanggannya. Kasus ini mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan ibu penjahit melontarkan ucapan yang dinilai merendahkan, seperti menyebut orang Jawa miskin, tidak bisa bekerja di tempatnya sendiri, hingga jangan main-main dengan orang Bali. Perselisihan tersebut kini berujung damai. Mediasi antara ibu penjahit dan juga pelanggannya yang ternyata bernama Hilda berasal dari Lombok difasilitasi oleh anggota DPR RI AWK. Dalam video mediasi, ibu penjahit menyampaikan permintaan maaf kepada Hilda serta kepada seluruh masyarakat Indonesia atas ucapannya yang telah menimbulkan kegaduhan. Di sisi lain, Hilda juga menyampaikan permintaan maaf karena telah menyebarluaskan video tersebut hingga menjadi viral dan memicu polemik di tengah masyarakat. Dengan adanya kesempatan damai ini, kedua belah pihak berharap persoalan tersebut tidak lagi menimbulkan perpecahan maupun kesalahpahaman di kemudian hari. Orang Bali itu kaya-kaya, nggak kayak kamu, orang Jawa, miskin. Berita yang viral beberapa hari lalu, seorang ibu penjahit di Bali diduga mencaci maki customer pendatang dari Jawa. Dan yang membagongkannya lagi, setelah huru-hara viral, terciptalah perdamaian dan pemberian penghargaan oleh DPD RI kita tercinta, yaitu AWK, Terlop. Setelah viral melakukan kesalahan,
minta maaf, terus dapat penghargaan. Terus keren sekali cara kerja dunia ini. Kayak Mekenasin sebenarnya menyinggung siapapun ya, tetapi Mama Among akan mengangkat, membicarakan dari segi pandang kaya. Pernah mendengar istilah nak Bali ngadep tanah meli bakso dan nak Jawa ngadep bakso nyidang meli tanah di Bali? Jangan meremehkan nak Jawa ku. Ibu sing taen nepok nak Jawa ane mesarung dogen, kemudian mengangon singlet, mepeci. Tapi nyatanya dia punya hampir 25 gerobak bakso dan itu nyata adanya. Dojak bakso, nyuh daksina. Yudaksina kuangan di Bali uleng di Jawa tekana uleng di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu di Jawa. Busong Bali, busong kuangan di Bali uleng di Jawa tekana uleng di Jawa. Bahkan Jani Tamas, Subolantas Keto Daksino, Subolantas Keto yang lain sebagainya. Uleng di Jawa tekana nak Jawa ngainin kirim ke Bali. Liu. Sudah nyata, sudah viral. Daripada ibu ruwet mikirin hubungan nak Jawa dan nak Bali harus keto, mending ibu lebih kreatif, lebih giat bekerja, lebih tahan banting. Itu yang bisa kita contoh uleng nak Jawa. Nak Jawa sih perlu rumah mewah, sih perlu pintu gebyok di pinggir jalan di emper toko kan mendagang liu man pipes mendagang karena apa? Karena dia ulet. Ya nak Bali onden karuan nyidang ketok karena gengsi sayang. Ya, onden bet kena lepetan kena bebayinya nak Bali kepercayaan bes liu. Ya nak Jawa di Joyo nyele godong itu nak segar bayona mendagang yo. Ajang nasi yo omulu jangan kuah ajak kerupuk kan bedak basang nah. Banyak hal-hal yang bisa kita contoh dari nyamo-nyamo Jawa kita. Ya, bahkan di Lemo Jawa juga banyak yang dicontoh dari nyamo-nyamo Bali kita. Hidup itu jangan terlalu ruwet-ruwet ya besti ya. Marilah kita menjadi manusia yang apa ada tetona damai-damai kan hidup sing ketok kai memisuh kene bungut kai sing kain kaya ada nak ngomong penghargaan atau bertaruh kai dot masih man penghargaan. Tas keleng. Halo, penghargaan.